banget. Ya. Nah, dengan cepat nih teman-teman, saya introduce sedikit. Beliau adalah Coach Legacy dan pastinya membantu banyak orang punya perubahan hidup, punya dasar-dasar yang legacy udah tetapin di tempat ini tuh salah satunya adalah jadi banyak mungkin ya tema yang Kasam angkat ini nggak berhubungan sama kerjaan kita, sama insurance gitu ya, secara langsung. Tapi dampaknya luar biasa buat bisnis kita teman-teman. Betul teman-teman. Ya, jadi kita boleh bangkit berdiri teman-teman. Kita nggak berlama-lama lagi. Sambut coach kita teman-teman. Kasamitan Pangela. Oke, silakan. Pakai rem dikit gitu ya. Kayak lagi nikung. Siapa yang suka kata ini? Freedom, merdeka. Suka atau tidak suka, sejak manusia ada di muka bumi, saya nggak tahu kapan dan bagaimana cara membuktikannya saya tidak tahu. Tapi saya bisa melihat dalam sejarah bahwa manusia ada selalu di dalam perjuangan untuk merdeka. Ketika mereka terbatas menghadapi binatang buas, mereka berusaha mencari solusi supaya merdeka dari masalah itu. Karena mereka dijajah, dipenjara oleh keterbatasan yang namanya binatang buas. Dan mereka tahu secara ukuran, secara fisik mereka tidak mungkin mengalahkan binatang itu. Sementara. Tapi mereka mencari solusi. Mereka tidak mau biarkan diri mereka dipenjara. Masa nggak ada solusi? Lalu mereka menemukan api. Karena ada yang mau menggunakan, pakai tanganmu gini. Ada yang mau menggunakan ininya. Ketika mereka melihat, ketika ada petir menyambar pohon, terbakar, kenapa binatang tiba-tiba lari meninggalkan pohon itu? Dan tidak ada binatang yang berani datang kepada api. Sebutkan. Eureka, merdeka, solusi. Dan kemudian mereka pikir gimana caranya supaya api terjadi. Apakah harus tunggu dari petir lagi? Kembali muncul pertanyaan berikut. Ya, api dapat menolong mereka, tapi bagaimana menciptakan api? Sampai mereka tanpa sengaja melihat ketika ada batu yang bergelinding dan berbenturan memercikkan sesuatu. Saat siang percikan itu tidak terlihat. Tapi ketika gelap, batu gelinding ada percikan api. Sebutkan. Merdeka. Satu langkah demi satu langkah. Dan mereka coba, kalau begitu coba kita adu. Ya keluar, terus bagaimana membuat api ini bisa menjadi kobaran? Kembali, butuh waktu, butuh mata yang melihat dan butuh pikiran yang dipakai. Dan saya menyebut ini adalah kemampuan manusia beradaptasi. Kita tahu bahwa yang namanya inovasi itu dimunculkan, dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan proses. Proses apa? Proses pencarian. Dan mereka mencari itu harus ada keberanian untuk beradaptasi.
tanpa keberanian untuk beradaptasi dan merangkul, memeluk, mengembrace sesuatu yang baru, sesuatu yang tadinya mereka tidak pahami, mengembrace, tidak mungkin terjadi inovasi. Mulai dari manusia purba menemukan api, sampai kemudian menemukan roda, dan penemuan-penemuan yang sampai ke dunia digital hari ini. Dengan bangga saya hari ini memperkenalkan sahabat saya namanya Heri, dan saya kenal Heri dari Andre. Beliau seorang dosen S3 bidang IT. Dan untuk mau duduk, dengar untuk apa? Untuk mengembrace masa depan yang beliau perlu jalani, saya bilang datang ke dalam training di mana saya ngajar dan saya akan bekerja menolong dia mencapai masa depannya. Teman-teman, dari manusia purba sampai hari ini, senang atau tidak senang, kita sedang berjuang, berperang melawan penjajah-penjajah. Dan yang namanya penjajah bukan cuma Belanda, Jepang, Portugis buat kita. Penjajah yang sedang kita harus hadapi ada di sekitar kita. Bahkan mungkin ada di dalam diri kita. Nah, kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk lentur, fleksibel, ini yang membuat inovasi itu terjadi. Ini yang membuat kemerdekaan terjadi. Nah, hari ini kita ingin melihat bagaimana perusahaan besar kayak Kodak jatuh. Hanya karena apa? Karena mereka tidak mau membiarkan kemampuan beradaptasi itu justru dirangkul. Konon menurut cerita, ide kamera digital itu justru datang dari R&D-nya mereka. Dan tidak digubris oleh direksi yang berkata, penemuan ini berbahaya buat kita. Kita perusahaan terbesar menghasilkan film seluloid. Kita punya legend, we are legend. Dan ide itu disimpan. Sampai entah siapa yang mengirimkannya ke Fuji, saya nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu persis apa yang terjadi, tapi seseorang di sana di Jepang menghasilkan. Entah Casio dulu, entah Fuji dulu, saya nggak tahu. Runtuhlah sang legend Kodak ini. Menjual sebagian besar dia punya hak paten untuk menyelamatkan perusahaannya. Saya dengar mereka banding setir ke produk lain dan sebagainya karena memang jago di chemical, mereka sekarang masih survive. Konon Nokia juga ketika runtuh terpaksa banding setir, copot pemimpinnya, ganti pemimpin baru, cari nakoda baru, lalu kemudian berusaha survive. Kabar baiknya mereka survive. Tapi berapa banyak perusahaan baik lokal, baik internasional yang hilang hanya karena mereka tidak bisa bertahan. Berapa banyak gado-gado yang enak hilang kecuali gado-gado Boplo. Yang berhasil me-franchise-kan dan kemudian mengembangkannya. Berapa banyak bakmi yang enak hilang kecuali bakmi GM. Pernah dengar beberapa merek-merek Japos? Pernah dengar? Hah? Bakmi atau makanan kayak Solaria gitu? Apa saya salah mereknya? Pernah terkenal. Hilang. Berapa banyak restoran muncul dan hilang. Berapa banyak perusahaan muncul dan hilang. Tapi mereka yang survive, apalagi masa disrupsi, kemudian juga masa pandemi, survive. Dengarkan baik-baik. Mereka yang berhasil mengalahkan penjajah mereka. Kemarin saya ngobrol dengan sekumpulan coach
Kita lagi menyiapkan event di Oktober. Ada distributor trading produk-produk China. Mau tutup katanya. Entah sudah tutup atau mau, saya belum tahu. Tapi mau tutup. Karena produsennya dari China sekarang buka sendiri kantornya dan distribusinya sendiri. Itu kan sama seperti Anda diputus pacar terus Anda mau bunuh diri gitu kan. Kan sama. Cuma skalanya beda. Lu udah bertahun-tahun menjadi distribusi dan lu punya jaringan, lu punya kemampuan. Diputus sama produsen, tutup. Kan goblok kan. Kenapa nggak cari produsen lain? Nah ini yang namanya, bilang sama sebelahnya, terjajah. Entah terjajah sama bapernya, sakit hatinya, atau percuma. Nanti kalau gue pindah produsen, gue dikhianati lagi, percuma. Ya kalau Anda diputusin pacar, Anda bilang percuma pacar, nanti diputusin lagi, yang gak kawin-kawin. Jomblo terus. Kayak Daniel dong. Hari ini saya mau beritahu kepada Anda bahwa setiap kita berusaha keluar dari satu kondisi, dari nggak punya uang Anda berusaha. Good. Tapi hati-hati, begitu Anda punya uang dan nyaman, Anda kembali terjajah. Terjajah apa? Namanya bagus, comfort zone. Hari ini saya mau ganti, sombong zone. Itu bukan comfort zone. Namanya sombong zone. Anda tahu nggak sih, kita ini kenapa nggak mau keluar dari sombong zone? Karena kita menolak untuk beradaptasi lagi. Kita menolak untuk melakukan perubahan lagi. Kita menolak untuk mulai dari nol lagi. Setiap Anda keluar 1 inci aja dari sombong zone, Anda mulai dari nol loh. Ketika saya masuk ke dunia kerja, saya daftar ke sebuah perusahaan MLM, ditawarkan ini itu, saya bilang bukan itu yang saya mau, tapi saya mau mengembangkan diri. Karena saya belum pernah jadi sales. Susah, susah banget. Pertama kesusahan bukan untuk dapatkan pembeli, tapi kesusahan pertama adalah mengalahkan diri sendiri. Mengalahkan dengan segala berbagai alasan. Emangnya kalau nggak jadi sales mati? Ya enggak sih. Emang lu nggak bisa lakukan yang lain? Ya enggak juga sih. Tapi kenapa akhirnya saya berkata, apapun alasannya saya nggak mau tahu, saya mau belajar. Karena ada satu belief yang saya pegang. Emang kalau gue belajar mati? Benar nggak jadi sales kok nggak mati? Emang kalau gue belajar mati? Jawabnya, setiap kali Anda menghadapi alasan, lawan dengan kalimat ini. Emangnya kalau gue lakukan yang gue nggak suka, gue mati. Dan belajar untuk jual, sales. Saya tadinya cuma berpikir saya hanya memaksa diri saya untuk keluar dari sombong zone, itu aja. Karena kalau saya nggak paksa diri saya keluar dari sombong zone, kalau saya nggak keluar dari sombong zone, sampai mati saya di sini. Dan yang repotnya saya tidak pernah tahu apa yang saya akan peroleh ketika saya ada di luar. Itu sebabnya ada penulis yang berkata, tempat yang paling banyak harta karun itu bukan di Freeport, tapi di kuburan. Karena semua orang mati, kebanyakan mati dengan mengubur
dirinya bersama potensi yang belum dia temukan. Belum dia keluarkan, belum dia aktualisasikan. Anda nggak pernah tahu loh, Tuhan menciptakan Anda itu untuk ukuran seberapa. Anda nggak pernah tahu kecuali Anda beranikan diri keluar dari sombong zone ini. Masalahnya Anda nggak pernah tahu juga yang Anda bisa dapatkan ketika Anda di dalam. Nggak akan. Tuhan nggak akan kasih cicipannya di sini, nggak akan. Kenapa? Karena ketika Anda keluar di sini yang dibutuhkan adalah satu sikap attitude yang dalam bahasa profesionalnya namanya adaptable. Anda mampu beradaptasi. Flexibility. Lentur. Bahasa spiritualnya rendah hati. Sama aja. Biasanya orang kalau rendah hati itu kalau di rumah ibadah. Itu mukanya setelannya semua rendah hati. Sama Tuhan kita gampang rendah hati. Dan saya nggak lagi ceramah agama, tapi saya mau kasih tahu masalahnya rendah hati yang paling besar bukan ketika Anda sama Tuhan. Ketika Anda bersedia untuk keluar dari sombong itu. Saya punya masalah dengan air dingin dan air panas. Sederhana bukan? Dari kecil mama saya siapkan air hangat. Kami dulu belum ada water heater pasti tahun 60-an. Kita digodokin air kasih. Setiap mandi disiapkan. Sampai dewasa. Sampai nikah. Kita udah punya water heater. Dan buat saya sah-sah saja toh. Apa salahnya sih mandi air hangat? Tapi kemudian sekali-sekali saya kan mesti bertugas keluar kota. Kadang-kadang ke pedalaman yang nggak ada water heaternya. Minta ember, pakai pemanas kopi, colok listrik. Kadang-kadang di daerah nggak ada listrik. Kadang-kadang repotin untuk suruh dia masakin. Kadang-kadang udah terlalu malam, nggak ada yang nolongin. Dan kadang-kadang akhirnya tidak mandi. Wajah saja yang dimandikan. Bikin saya mati? Enggak. Bikin saya gagal? Enggak juga. Tapi satu pertanyaan dalam diri saya. Sampai kapan hal ini saya izinkan menjajah saya? Emang gue bisa jadi orang kaya mendadak gara-gara bisa mandi air dingin? Ya enggak juga. Emang gue jadi miskin melarat karena gue mesti mandi air panas? Enggak juga. Kalau gue berubah emang gue jadi orang hebat? Enggak juga. Tapi pertanyaan ini yang saya hadirkan, sampai kapan saya mengizinkan ini menjajah saya? Karena banyak orang mandi dengan air dingin sah-sah saja, biasa-biasa saja. Boleh saya tetap mandi air panas? Enggak ada yang larang. Apalagi udah mampu sekarang untuk beli water heater, pasang water heater. Kalau mau ke hotel kemana-mana, saya minta kepada panitia, tolong ya pastikan ada air panas, boleh kan? Enggak susah kan? Ya, tapi jauh dalam diri saya ada satu bilang, lu sama air panas aja, sama air dingin kalah. Saya nggak mau, sama air dingin aja gue kalah. Sekali-sekali saya kalahkan dia, kenapa? Beruntung tahun 2017 ketika belajar coaching salah satunya adalah tentang belief change. Yang nanti kalau kalian belajar saya ajarin dan kalian saya coaching juga saya ajarin. Mengalahkan perilaku yang memenjarakan kita berdasarkan belief. Nah ini yang kita sebut the meaning you give the life you live.
Kenapa saya dipenjarakan sama air dingin? Karena meaning yang sudah ditanam oleh orang tua saya, kalau mandi air dingin lu sakit. Tapi sebenarnya yang terjadi di tubuh saya bukan sakit. Nggak nyaman. Kalau mandi air dingin tuh jadi kagetan guanya. Buka shower, kan nggak lucu kalau setiap mandi begitu. Tapi pertanyaan, masa gua kalah sih sama air dingin? Kalau terlalu susah mungkin saya juga males ya. Tapi ternyata dengan satu pattern saja, nggak lebih dari 30 menit, saya praktekkan di Bali, pulang saya di hotel, saya langsung nyalain air dingin, saya di shower, kaget dikit. Sebenarnya kaget itu bukan air dinginnya, badan saya punya rekaman. Dan ketika saya hapus rekamannya masih ada sisa-sisa. Sampai kapan? Sampai hari ini ada sisa-sisa sedikit. Tapi saya pas buka shower, saya cuma ingatkan tubuh saya. Diam, rekamannya diam. Jadi saya nikmati. Kadang-kadang ke Bandung begini saya matiin. Airnya dingin banget. Semua gue mau bilang, air dingin, kamu nggak pernah lagi jadi penjajah saya. Bilang aha. Nah, apakah terus sekali lagi itu membuat saya hebat? Enggak. Tapi saya punya pattern, saya punya pola untuk buat langkah-langkah yang lain supaya saya bisa jadi orang hebat. Yang setuju? Bilang yes. Dalam hal kecil Anda perlu kalahkan. Saya punya pengalaman lagi. Saya nggak suka konseling. Saya nggak suka. Saya suka training begini, saya suka mengarahkan, suka memimpin, suka rapat, tapi kalau suruh konseling 4 mata, males denger curhatan orang. Dalam hati, begituan aja lu cengeng amat. Cemen bener lu sih lu gitu ya. Menghina, membuli orang gitu kalau dia konseling sama saya. Muka sih senyum, tapi dalam hati dasar lu gitu. Lalu daripada saya menghakimi orang, cemen-cemenin orang, enggak lah. Sampai saya sadar ada ilmunya. Dan saya akhirnya belajar. Tahun 2016, 2017 saya belajar. Dan setelah saya pelajari, ternyata mengasihkan. Saya suruh ngajar begini, ini persiapannya berhari-hari. Ya mikir, tadi malam aja agak susah tidur. Saya memang kalau ke Bandung 2 hal yang bikin susah tidur. Kamarnya selalu baru, kedua mikirin materi. Tapi kalau coaching enak, nggak usah persiapan. Jadi saya mau 5 orang ya nggak apa-apa, nggak usah. Kenapa? Saya cuma duduk, listening, kasih pertanyaan. Jadi kaca, jadi cermin. Jadi Andre pernah bilang, Kasam tahan deh bergiliran kayak dokter gitu nungguin pasien. Karena udah tahu caranya. Tapi untuk bersedia mau itu dibutuhkan tadi. Keluar dari tulis 1-2 hal yang menjajah Anda selama ini. Dan itu bukan hal-hal yang besar maksud saya. Misalnya, dan gue buka rahasia lu dikit ya. Ditodong gini masa nggak bilang boleh dia. Daniel ketika saya coaching, punya penjara-penjara yang dia biarkan. Contohnya, ngikuti terus perkembangan gadget. Nah, lebih tepatnya, penjaranya, masalahnya sekecil itu, memenjarakan superhero. Dia bukan jadi alat, tapi udah jadi penjajah. Tapi gue nggak boleh ngomong gitu, kalau bisa kabur dia. Ya, pelan-pelan saya ubah meaningnya. Apa sih yang penting buat lu?
Teman-teman, nanti kalau Anda dipimpin oleh leader-leader Anda, diajak ngomong tentang meaning, Anda jangan bilang, gue kan kesini mau cari uang, gue kan di sini mau hidup bebas, gue kan di sini mau freedom. Oke, Anda tidak mungkin bisa freedom, Anda nggak mungkin bisa sukses kecuali meaning Anda edit. Karena apapun yang Anda berikan, meaning itu, dan itulah hidup yang Anda hidupi. Ya, jadi saya nggak apa-apain Daniel, saya cuma membantu dia untuk melihat meaning yang dia selama ini yakini. Dan ketika meaning yang dia yakini dia edit, dia ubah. Aha. Nah teman-teman, apa yang memenjarakan Anda? Dan itu bukan dosa, bukan kekonyolan. Mungkin kalau pecandu narkoba, oke, itu obvious lah, itu mesti dibantu, dibereskan. Tapi mungkin gini, gue nggak bisa makan roti, gue mestinya bakmi. Bilang sama dirimu, masa gue kalah sama roti? Gue nggak bisa sama yang asin, gue maunya yang manis. Bilang sama dirimu, masa asin dan manis gue izinkan dia memerintah gue? Gue nggak bisa gerah. So what dengan gerah? Gue nggak bisa kalau cukur rambutnya bukan di situ. Itu gelo itu. Gue nggak bisa kalau nggak pedimeni sama dia. Astaga. Itu kegilaan yang menurut saya yang Anda pikir itu gua. Oke. Lanjutkan hidupmu dengan itu. Nggak ada yang mau pusing juga. Tapi dengar baik-baik. Anda tidak pernah tahu kecuali Anda kalahkan sombong son Anda. Anda nggak pernah tahu loh. Ada orang yang tiap hari kalau nggak ngopi, pusing. Kalahkan sekali-sekali. Dan Anda akan bangga loh. Gua berhasil. Gua nggak izinkan kopi jajah gua. Kalahkan. Dan Anda akan dapat sesuatu dan Anda mengalami sesuatu. Dan semua sejarah manusia yang inovasi dan kemajuan ketika mereka berhasil kalahkan penjajah. Sekali lagi kita ini dari nggak ada apa-apa kita pengen ada apa-apa. Dan tanpa sadar ada apa-apa itu telah menjajah Anda lagi. Dan Anda bilang, gue udah berhasil di sini. Iya oke, lu semua mau dipenjara di situ. Jangan. Hidupmu itu nggak cuma di situ. Glenn, kemarin gue lihat piala lu Glenn. Kasih jempol dong buat Glenn, gue lihat di story-nya. Cuma gue mau bilang, Glenn jangan biarkan itu penjara lu Glenn. Sorry, piala nggak ditaruh di rumah kan? Jangan, lu nggak perlu piala itu. Karena piala yang baru lu nanti bisa dapatkan lagi. Di awal tahun kan saya udah bilang, make your life colorful. Jangan cuma satu warna. Jangan pegangin keberhasilan. Gak ada gunanya. Sebab ada keberhasilan yang baru lagi yang Anda bisa dapatkan. Nah yang konyol apalagi yang lu pegang adalah keterbatasan lu, kegagalan lu, kebegoan lu. Gue trauma. Lah trauma aja kok dipegangin. Loh serius, saya ini takut sama kecoa. Itu udah asli, udah gak usah dibuktikan lagi. Saya bilang sama cucu saya, someday grandpa akan berani megang kecoa hidup. Kenapa saya ngomong statement ini? Supaya gue jalanin. Kenapa gue nekat? Gue cuma bilang gini, kurang ngajar tuh. Masa kecoa aja gue kalah. Tapi pertanyaannya emang so what dengan ngalahin kecoa? Emang gue jadi hebat? Enggak juga. Tapi paling enggak gue bisa bilang, hei kecoa, jangan pernah lu pikir lu bisa menjajah gue. Ada yang bilang aha? Ada yang berani untuk melakukan apapun perubahan untuk membuktikan gue nggak akan biarkan lu menjajah gue. Ucapkan sama-sama, the meaning I give
The life I live. Anda bisa jadi apa saja dalam arti kata yang baik, yang sesuai dengan moralitas, kehendak Allah dan sebagainya, asal Anda pandai mengelola meaningnya. Dan jangan pernah bilang, kok nggak bisa ya? Justru karena nggak bisa, lu belajar. Jangan hanya kok nggak bisa, ya pasti bisa. Asal mau Satu cerita. Saya tahun 86 ke luar negeri pertama kali. Sebagian besar sudah tahu pekerjaan saya itu gembala gereja. Waktu itu. Saya ke luar negeri kedua kali. Jadi masih culun, masih blow on. Untuk ikuti acara kurang lebih 2 minggu. Dan ada 2 orang tante yang adalah sedikit pengaruh saya ngebina dia, tante. Umurnya waktu itu udah 40-an something, saya baru 26. Masih muda. Dan ini udah berapa? Ada yang di sini 20-an? 20 berapa lo? Oke. Nah teman-teman, waktu itu, sorry bentar. Apa mau kopernya si tante tuh nggak mendarat di Korea? Saya belum tahu caranya ngadepin situasi itu. Tapi saya tanya dong ke panitianya atau travel agentnya, lalu dapat kabar 3 hari katanya, udah dicek. Tenang dong, nggak hilang. Saya baru ngerti, oh koper bisa ketinggalan gitu ya, atau nyasar ke negara lain gitu ya. Oke. Lalu saya bilang dong ke tantenya, tante 3 hari, tante terpaksa belanja dah. Singkat cerita 2 minggu itu saya dapat sesuatu, belajar sesuatu hebat. Pulang-pulang saya dimaki-maki sama tante ini. Maki-makinya nggak langsung, di luar. Nyampe lah ke saya. Saya nggak datengin tuh tante, kenapa? Kurang ngajar tuh tante, emang salah gua. Samiton gini. Salah gua apa? Emang gua travel agent, emang gua airline. Gue juga nggak bisa pinjemin kolor gua kan? Salah gua di mana? Singkat cerita, saya dipecat dari hubungan. Dah dia nggak mau lagi. Dalam hati, patah 1, tumbuh 1000. Sampai saya kemudian tahun 90 belajar seminar training Customer Satisfaction Service. Astaga, salah gua. Mestinya saya datang dengan wajah empati. Aduh tante sorry ya. Bukan gua sih, tapi sorry ya. Aduh tante gimana ya. Bisa saya temenin apa? Empati lah mukanya. Walaupun mungkin muka bulldog ini rada susah untuk empati ya. Tapi berusahalah gitu. Tapi saya belajar sejak itu. Dan saya baru bilang, 4 tahun yang sombong zone itu saya nggak mau keluar. Coba saya ngaku salah, saya minta maaf. Atau waktu di Korea juga saya lakukan itu. Saya harus bayar mahal harganya. Si tante ini kemudian tinggal di New Zealand. Setiap kesempatan anaknya masih baik. Titip ya sama mamimu, maaf saya. Sampai terus-terusan saya minta maaf. Dan belum dia maafkan. Lagi pandemi kemudian tante ini meninggal. Semoga dia sudah maafkan saya. Saya suka nanya sama anak, mami udah maafin saya sih belum? Kadang-kadang masih ingat kak. Edannya, salah saya bukan? Oh, salah saya sombong. Kelihatannya nggak sombong, berohani saya ikuti acara rohani. Tapi saya sombong tentang mengadaptasi diri saya terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Jadi Anda yang katanya DISC, gua D, lu I.
Kalau di NLP kita nggak percaya ini, kita percaya internal, eksternal, prosedural, option. Saya orangnya opsional, nggak suka dengan prosedur. Tapi ketika saya ketemu klien yang prosedural, saya perlu beradaptasi ke orang yang prosedural. Kalau saya tidak bisa beradaptasi, kehilangan klien saya. Anda kalau mau prospek orang, Anda opsional. Kayak Daniel kan sebenarnya pada hal tertentu dia opsional. Untuk hal tertentu prosedural. Sampai kalau salah istrinya bisa dimarahin. Betul ya Dan? Enggak ya. Itu dulu ya. Orang yang prosedural kalau pasangannya keliru, naruh tertentu atau apa bisa. Nah, ketika kita orang yang prosedur ketemu orang opsional, lu mesti merendahkan hati. Lu mesti bersedia adaptasi. Tuh, jatuh. Obatnya spidol ya. Saya belajar menjadi prosedur. Ketika memimpin, saya mulai punya sekarang prosedural. Dan ketika saya termasuk orang yang internal. Internal itu gue gak mau tahu dunia ngomong apa. Tapi ketika saya ketemu klien, ketemu orang-orang yang saya perlu berhubungan, saya perlu menjadi orang yang memahami orang eksternal. Orang eksternal adalah orang-orang yang membutuhkan pendapat orang lain. Orang internal, dia memutuskan sendiri. Ketika kita berbicara dengan orang internal, misalnya Anda berkata, Kak, ini polis udah banyak dibeli orang lain. Nggak akan dia beli. Orang internal nggak perlu kata-kata bahwa ini barang laku. Udah banyak sedunia beli. Nggak penting buat orang internal. Jadi kalau Anda nggak mau beradaptasi, nggak mau belajar, ya lu nggak jualan. Ketika lu jualan, lu mesti cek, dia internal atau eksternal. Ketika dia eksternal, bahasa lu lain, internal bahasanya lain. Ketika lu ketemu nih orang yang prosedur, lu orang option itu artinya kaca kadut. Bisa mulai dari nomor 4, ketiga, kedua, ke 1, terserah gua gitu kan. Nah terus lu ketemu prospek, dia nih orang prosedur. Ya lu mesti pakai bahasanya dia. Itu namanya matching. Kalau lu nggak pakai bahasanya dia, nggak kena. Bukan lu nggak diberkati Tuhan. Bukan lu di bawah kutuk, bukan. Cuma karena lu nggak berbahasa, jadi dia bebek, lu bahasanya ayam, ya nggak ketemu lah. Ya, itu cuma contoh. Terus orang yang away from, itu menghindari. Kalau kita tawarkan orang away from, ya itu sesuatu yang sifatnya yang dia takuti. Orang towards kayak gua, lu jualan polis asuransi, pakai nakut-nakut, nggak dibeli sama gua. Pak, nanti kalau sakit gimana Pak? Ah nggak pikirin gua. Kenapa? Karena gua towards. Bapak gua aja ngajarin, lu makan mesti sehat, nanti sakit. Makin nggak sehat gua makannya, kenapa? Gua seneng dengan tantangan. 30 menit lagi. Oh, masih lama berarti. Towards sama away from, enggak, gue tahu si Budi ya. Budi kan jam 10 kan, nah, ntar gue penting. Jadi teman-teman, kalau orang yang kayak saya nih, kayak gue, lu jual sesuatu atau ngajakin sesuatu tuh mesti yang bikin gue merasa seru nih. Gitu. Saya diajak dulu untuk ikuti MLM. 60 juta, 100 juta. Kurang seru. Karena bisnis lain juga bisa. Tapi akhirnya ada satu hal yang membuat saya bilang, gua pilih. Kenapa? Nah di dalam tujuan, purpose-nya, meaning-nya pas. Saya ketemu seorang pemilik perusahaan besar,
bapaknya kaya, perusahaannya besar, gue nggak usah sebut lah, nggak enak ya. Ini anaknya jadi klien. Kemarin gue kasih training. Ceritalah bahwa gue sekarang udah 10 tahun nih di asuransi. Dia cerita, gue kemarin diajakin tuh di A gitu ya. Terus pemimpinnya DU gitu ya. Dia cerita, salah tuh skemanya katanya. Ya gue manggut-manggut. Lu gak tertarik kan, gue bilang. Iya gak tertarik, salah tuh dia. Coba seandainya, gue bilang, ini anak baru umur 31 atau 32, masih muda banget. Tapi sekarang udah pimpin perusahaan, bapaknya udah kasih ke dia. Genius, brilliant. Gue bilang, kalau lu ditawarinnya begini gimana? Lu kan udah income-nya gede, perusahaan lu juga besar, lu aman lah, lu mau pergi kemana aja lu pilih sendirilah. Soal tour, soal pencapaian lu nggak pusing lah ya. Tapi mau nggak lu punya impact di perusahaan lu? Nggak mungkin ada yang income-nya 50 juta, 50 orang, nggak mungkin gue bilang. Perusahaan kayak apapun susah lu punya income 50 juta, apalagi 100 juta, 50 orang, rasanya nggak mungkin lu. Tapi di bisnis ini lu bisa menolong orang sampai income-nya 50 juta dan lu sebut mau berapa. Mau 10, mau 20, mau 100, terserah lu. Terus di perusahaan lu ngomong, dia dengerin kan, lu gaji. Berhenti gaji, dia nggak dengerin lu kan? Iya enggak. Di sini orang-orang dengerin lu karena mereka respect lu. Dan lu bisa membantu mereka menjadi leader. Menarik gak? Kalau mereka ngomong ini, gue ikut. Kalau mereka ngomong ini katanya waktu itu, gue ikut. So, itulah strategi teman-teman. Jadi kalau Anda mau prospek cuma dengan satu style, mati aja lu. Udah jangan mikirin hari esok. Mati aja lu. Nggak bisa. Kenapa? Karena pasar itu orangnya macam-macam. Sesama mahasiswa juga ada yang internal, ada yang eksternal, ada yang prosedural, ada yang option, belum lagi ada yang away from. Paling nggak ada 9 meta program di NLP yang Anda perlu belajar. Michael Hall bikin jadi 60. Paling nggak 9. Ketika Anda ketemu, jadi Anda tahu mau nembaknya pakai jurus apa. Mau ngomongnya pakai jurus apa. Belajar, bilang sama sebelahmu. Nah, untuk mau belajar perlu rendah, perlu adab, perlu keluar dari. Jangan ngotot, jangan ngeyel, jangan kekeh. Biasa kita ini mencari pelajaran, mencari guru tuh yang confirm. Yang beda, enggak. Bukan gua tuh. Enggak gua banget tuh. Enggak penting kali soal gua banget apa kagak banget. Setuju? Enggak penting kali. Emangnya lu mau kawin sama dia? Belajar sesuatu itu enggak perlu banget atau enggak banget. Enggak penting. Yang penting sebelum Anda tidur, Anda tanya, gue bertumbuh apa satu hal hari ini? Kalau Anda nggak bertumbuh, udahlah. Jangan bilang prudensial nggak bisa, legacy nggak bisa. Enggak. Apapun lu nggak bisa. Bisnis apapun lu pasti mentok. Kerja apapun lu pasti mentok. Jangan pernah sombong. Ya kalau memang di sini Anda bisa sombong. Karena banyak hal yang Anda sudah geluti, Anda kuasai, lalu Anda bilang inilah gua. Kan katanya ada teori, mastering satu hal aja. Iya benar, mastering satu hal aja. Tapi ada teman-temannya yang Anda mesti pelajari. Anda mau spesialis di dalam mengembangkan tim, Anda mau punya produksi yang bagus, kan banyak teman-temannya. Ada ilmu komunikasinya, ilmu relasinya, ilmu kepemimpinannya. Itu kan mesti dipelajari. Mesti berani untuk adaptasi. Saya tadi kasih contoh-contoh saya sendiri ya soal mandi, itu kan urusan pernak-pernik tuh. Jadi kadang-kadang saya suka heran loh, ada orang yang membiarkan di penjara sama hal-hal yang ini gue nggak suka, ini nggak bisa, ini orang.
Sama gituan aja. Tapi kadang-kadang nggak tega ngomongnya saya. Biar aja lah urusan dia. Oke? Saya ngomong sama Andre, gue liatin lu setahun 2 tahun ini dari mata lu sama ngomong lu berbahaya, gue bilang. Apa bahayanya? Lu nggak tahu lagi mau dibawa kemana ini. Dia nggak mimpi punya Ferrari, nggak mimpi punya ratusan jam tangan. Income sekian buat dia udah oke. Nyaman zone dan sombong zone. Kadang-kadang orang terjebak loh sama kondisi yang buat dia udah oke. Dengar, buat Anda sudah oke, tapi buat pencipta Anda belum oke. Dia masih punya rencana-rencana yang lebih besar. Jadi saya tusukin terus tuh si Andre. Dan pengaruh juga ke saya. Jadi saya kadang-kadang, aduh gue mau ngajar apa ya? Mau dibawa kemana ini? Gitu ya. Tiba-tiba dia datang ke saya, Kak, gue mau 1000 pemimpin 2030. Ah, oke gitu dong. Bukan soal tercapai nggak tercapainya. Paling nggak dia berani keluar dari sombong zone. Tahu nggak sejak itu? Berubah. Setiap ketemu saya ngobrol, saya lihat dia hidupnya berubah. Saya percaya, tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang menyiksa dia. Mungkin dia selalu bertanya, ini gue bukan sih, ini ngapain sih gue kepo, ngapain gue kerjain. Kayaknya gak kerja juga gue mati. Ya memang lu gak mati, tapi di luar sana banyak yang mati. Gara-gara lu gak kerja. Jadi hari ini, one message saya, jangan biarkan dirimu terjadi. Katakan pada yang kecil ini, gue gak biarkan diri lu pecah gua. Kenapa? Karena gua adalah orang yang mampu beradaptasi. NLP bilang, siapapun yang paling fleksibel, paling lentur, dialah yang menang. Saya ingat teori lama, pepatah lama kata, air itu kelihatannya nggak punya kuasa air. Ditaruh di botol persegi, jadi persegi. Ditaruh botol bulat, jadi bulat. Gelas bulat, dia bulat. Tapi jangan main-main dengan air. Air bisa merembes kemana saja. Jadi itu kelemahan dia, tapi juga jadi kekuatan dia. Anda dengar kemarin kapal Titan yang menuju kapal Titanic sudah diciptakan dan udah puluhan kali dan si penciptanya mati di situ. Dan katanya diperkirakan meledak dan matinya 1/1000 detik. Langsung hancur oleh air. Tekanan air, karena di kedalaman itu tekanannya gila. Berapa tekanannya mungkin mesti tanya Kak Heri ya. Teman-teman, yang saya mau cerita adalah, Anda tahu air itu sangat hebat? Jadikan dirimu hebat. Seperti air. Be flexible, be adaptable. Walaupun belum suka, oke, bilang gue sekarang belum nih, tapi tunggu, ada waktunya gue akan ubah. Atau kayaknya gue ubah sekarang deh. Jangan dikit-dikit wajahnya wajah nolak, wajah nggak suka, wajah ini bukan gue, ini bukan taste gue, bukan selera gue. Apa salahnya yang bukan selera lu? Emang lu mati? Munculkan selalu dalam pikiranmu, emang gue bisa mati? Tapi kalau gue selera gue mati gak? Enggak juga, silakan. Tapi dengan satu catatan, Anda tidak pernah tahu kalau Anda belum menyeberang. Anda tidak pernah tahu apa yang terjadi kalau Anda tidak keluar dari siapa yang hari ini mau keluar sedikit demi sedikit, kalahkan penjajah-penjajahmu. Take off. Terima kasih. Kayaknya tepuk tangannya kurang
Tolong. Sharingnya cuma 30-40 menit, tapi merenungkan dan deliver tadi itu saya pikir itu boleh bawa sebuah mental yang baru, paradigm yang baru buat teman-teman semua. So kalau hari ini adalah hari pertama lu datang ke Legacy, boleh bilang kiri kanannya, you come to the right week ya. Lu datang ke minggu yang tepat nih. Kalau hari ini lu datang ke Legacy, saya mau bilang ini adalah minggu yang tepat. Kalau ini bukan hari pertama lu datang ke Legacy, boleh bilang ke kiri kanannya, ke depan belakangnya, untung lu datang hari ini loh. Wow, sekali lagi tepuk tangan paling meriah dong buat Kasam dong. Wow. Hal yang besar, hal yang dalam, tapi boleh dikupas, boleh diceritain dengan simplicity. Itu memang hanya orang-orang jenius tuh yang bisa begitu tuh. Ya, hanya orang-orang yang memang kepintarannya lebih pintar daripada saya lah gitu ya. Karena apa? Karena itu hal yang benar banget. Ada sebuah quotes zaman dulu banget bilang begini. Happy, blessed. Kamu yang humble. Adaptability ya. Bawahnya ingat janjinya apa? Bless, kamu yang humble. Karena kamu akan mewarisi bumi. Jadi urusan mewarisi bumi ini, urusannya adalah ternyata kita belajar bahasanya hari-hari ini. Yaitu adaptability. Oke, kalau kita boleh adaptability di marketnya kita, kalau kita boleh ngeliatin, kemarin meeting sempat cerita nih bahwa ada orang berbeda, ada orang sukanya faith, ya ngomongnya faith. Kemarin meeting sama Felix sama Ibra, gue masih ingat, ada orang ngomongnya faith. Oh ini bagus, ini harapannya. Ketika keadaan nggak bagus sekarang, dia punya faith ke depan. Oh dia punya harapan bagus, itu bagus teman-teman. Bagus. Tapi ada orang kedua sukanya fakta. Gue bilang, kalau lu punya suami KDRT, lu mau faith, mau fakta. Iya. Benar. Oke. Kalau keadaan ekonomi nggak bagus, lu mau lihat fakta atau lu mau lihat faith? Ayo. Income lagi nggak bagus. Suami KDRT. Lu mau fakta, lu mau... Seringkali itu kan yang ditawarin. Faith or fake. Nah saya pengen bilang hari ini. Oke, buat kita di Legacy. Di atas faith, tambahkan fakta. Jadi kita butuh faith dan fakta. Jadi kalau kita liatin hari ini, apa yang terjadi sama kita, kayaknya kita belum punya freedom. Entah itu time freedom, oke, punya kemampuan memanage waktu, entah itu punya financial independent, entah itu targetnya kita, goalsnya kita buat anak belum selesai. Punya harapan boleh? Boleh banget. Kita ketemu di bidang konseling, kalau orang ngobrolnya adalah, Andre, Cioke, gue itu nggak bisa ngeliat tuh ke depan gue jadi apa. Nah itu bahasa orang nggak punya harapan. Kalau orang nggak bisa melihat di depan ada apa, itu dia nggak ada harapan. Jadi harapan perlu punya. Tapi setelah harapan itu, tambahkan fakta. Bentar ya. Kalau caranya gue pakai cara gini lagi. Kalau untuk supaya mengencourage suami gue berhenti minum kopi atau berhenti ngerokok, caranya gue gini lagi. Faktanya nggak berhasil. Kalau gue mau capai Star Club, caranya gini lagi. Kalau gue mau punya tim besar, caranya gini lagi. Oke, faktanya nggak berhasil.
kita perlu bareng-bareng punya adaptability. Kemampuan beradaptasi. Yang ngeri menurut saya adalah yang cerita adaptability itu bukan keluar dari seorang anak berumur 22 tahun atau 17 tahun. Tapi hari ini kita punya gambaran. Buat Anda yang datang hari ini. Sampai minimal. Lu umur 62. Kayak Kasam. Ya. Tema yang perlu kita usung terus-menerus. Adalah semua tema sebuah partai namanya adaptability. Karena Kasam ceritain di umur 62. Masih nge-review ini air panas, air dingin. Masih nge-review ini kecoa. Kalau saya udah menyerah sama kecoa, gue udah nyerah ya. Nggak apa-apa deh, gue terjajah sama kecoa, nggak apa-apa. Tapi hari ini saya dan Willy, setuju gak Willy? Oke. Sama Arya. Ya. Kalau Kasam aja berani bilang, iya kecoa ya. Iya ya, kok miskin, kok hidup mepet, kok mepet terus ya. Ada yang salah nih kalau hidup mepet terus. Faktanya mepet terus nih, ada yang salah nih. Gue perlu punya faith dan punya fact. Saya perlu punya adaptability.